pembelajaran tahun 2021. Saya Zahratul Farida, NIM 2019-33063. Yang kedua, saya Dinda Indah Puspa Ningrum, NIM 2019-33258. Saya Anissa Konaa, NIM 2019-33202. Saya Muhammad Nur Wisjayanto, NIM 2019-33273. pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang media dan sumber pembelajaran kelompok kami. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 4B BPSD akan sedikit menjelaskan tentang proyek kami dari mata kuliah sumber dan media pembelajaran. Nah, dari analisis kebutuhan media di SD 4 Jepang kelas 5, maka kami memilih media pembelajaran berupa video pembelajaran dan augmented reality atau AR yang kami kemas dalam bentuk e-book. Materi yang akan kami kembangkan yaitu materi yang dianggap paling sulit, yaitu materi IPA tentang hubungan antar makhluk hidup dengan ekosistem. Dari materi tersebut, kami mengambil KD 3.6, mengenal jenis hewan dari makanannya dan mendeskripsikan rantai makanan pada ekosistem di lingkungan sekitar. Dan KD 4.7 menyajikan hasil pengamatan untuk membentuk rantai makanan dan jejaring makanan dari makhluk hidup di lingkungan sekitar yang terdiri dari karnivora, herbivora, dan omnivora. Serta dari KD tersebut kami tarik indikator. Yang pertama 3.6.1 menjelaskan hubungan antar makhluk hidup berinteraksi dalam suatu ekosistem. Selanjutnya 3.6.2 mencontohkan hubungan antar makhluk hidup berinteraksi dalam suatu ekosistem. Selanjutnya 4.6.1 menuliskan hasil pengamatan hubungan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Serta ada pun tujuan yang pertama, melalui flipbook berbasis multimedia, siswa dapat menjelaskan hubungan antar makhluk hidup berinteraksi dalam suatu ekosistem dengan tepat. Yang kedua, melalui flipbook berbasis multimedia, siswa dapat mencontohkan hubungan antar makhluk hidup berinteraksi dalam suatu ekosistem dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati hewan dan tumbuhan yang berinteraksi dalam suatu ekosistem di sekitar sekolah. Siswa dapat menuliskan hasil pengamatan hubungan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem dengan tepat. Pada materi yang pertama, akan mempelajari tentang komponen ekosistem yang meliputi ekosistem darat dan laut. Rinciannya akan mempelajari komponen dari ekosistem, macam-macam ekosistem, serta evaluasi. Yang kedua akan mempelajari tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem terkait rantai makanan dan simbiosis. Yang ketiga, materi yang akan dipelajari yaitu keseimbangan ekosistem terkait dengan jaring-jaring makanan. Untuk materi yang keempat, yaitu kegiatan berbasis proyek terkait pembuatan proyek berupa poster. Siswa diarahkan untuk membuat poster yang berisi informasi tentang ekosistem. Untuk halaman yang terakhir ada evaluasi keseluruhan materi dari tema 5 tersebut. Nah, materi yang kami buat bersumber dari buku tematik terpadu kurikulum 2013 serta artikel pendidikan tentang ekosistem yang bersifat aktual dan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 4I BGSD akan sedikit menjelaskan tentang proyek kami dari mata kuliah sumber dan media pembelajaran. Nah, dari analisis kebutuhan media di SD 4 Jepang kelas 5, maka kami memilih media pembelajaran berupa video pembelajaran dan augmented reality atau AR yang kami kemas dalam bentuk e-book.
Materi yang akan kami kembangkan yaitu materi yang dianggap paling sulit, yaitu materi IPA tentang hubungan antar makhluk hidup dengan ekosistem. Dari materi tersebut, kami mengambil KD 3.6, mengenal jenis hewan dari makanannya dan mendeskripsikan rantai makanan pada ekosistem di lingkungan sekitar. Dan KD 4.7 menyajikan hasil pengamatan untuk membentuk rantai makanan dan jejaring makanan dari makhluk hidup di lingkungan sekitar yang terdiri dari karnivora, herbivora, dan omnivora. Serta dari KD tersebut kami tarik indikator. Yang pertama 3.6.1 menjelaskan hubungan antar makhluk hidup berinteraksi dalam suatu ekosistem. Selanjutnya 3.6.2 mencontohkan hubungan antar makhluk hidup berinteraksi dalam suatu ekosistem. Selanjutnya 4.6.1 menuliskan hasil pengamatan hubungan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Serta ada pun tujuan. Yang pertama, melalui flipbook berbasis multimedia, siswa dapat menjelaskan hubungan antar makhluk hidup berinteraksi dalam suatu ekosistem dengan tepat. Yang kedua, melalui flipbook berbasis multimedia, siswa dapat mencontohkan hubungan antar makhluk hidup berinteraksi dalam suatu ekosistem dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati hewan dan tumbuhan yang berinteraksi dalam suatu ekosistem di sekitar sekolah, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan hubungan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem dengan tepat. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagian mengenai cara membuat media pembelajaran berupa video animasi, yaitu yang pertama, download terlebih dahulu aplikasi yaitu KineMaster. Setelah itu klik buat baru, pilih rasio 16:9. Berikutnya kemudian tambahkan background untuk pembuatan judulnya. Untuk menambahkan teks, pilih lapisan, kemudian pilih teks. Berikan judul yaitu pembelajaran IPA kelas 5. Materinya tentang rantai makanan dan jaring makanan. Untuk memberikan background pada teksnya, bisa klik warna latar, kemudian aktifkan enable-nya. Klik OK. Kemudian tambahkan background warna hitam. Untuk menambahkan teks, langkahnya seperti pada langkah pertama. Ketikkan pengertian dari rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa memakan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Kemudian tambahkan lagi background warna hitam, tambahkan teks rantai makanan 1. Pada rantai makanan 1 ada padi, ulat, dan burung pipit.
kemudian tambahkan lagi background, yaitu tentang berhubung kami mengambil materi ekosistem, jadi ada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Untuk rantai makanannya kami memilih rantai makanan di area persawahan, jadi backgroundnya harus menyesuaikan di area persawahan. Kita panjangkan durasinya. Untuk menambahkan hewan, bisa klik lapisan, kemudian pilih media, kemudian pilih ulat. Untuk menghilangkan background dari ulat, bisa kita klik alpha terlebih dahulu. Kemudian kunci chroma. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita mulai dari arah sini. Untuk membuat gambar ini seolah-olah bergerak, kita bisa klik gambarnya terlebih dahulu, kemudian pilih tanda kunci di kiri layar. Nah, setelah itu kita bisa geser. Nah, geser ulatnya sampai ke padi. Coba kita cek terlebih dahulu. Nah, jadi gambarnya seolah-olah bergerak memakan padi. Kita panjangkan. Setelah itu, jadi ceritanya kan padi dimakan ulat, kemudian ulat dimakan oleh burung pipit. Kita masukkan gambar burung pipitnya. Untuk membuat backgroundnya hilang, bisa kunci chroma. Nah, ini backgroundnya sudah hilang. Kemudian untuk seolah-olah bergerak, langkahnya seperti tadi. Klik kunci, kita gerakkan. Coba kita cek terlebih dahulu. Nah, ini seolah-olah ulat dimakan oleh burung pipit. Kemudian untuk rantai makanan yang kedua, tambahkan media berupa background hitam. Sama seperti tadi, tambahkan teks. Ketikkan rantai makanan 2. Ada padi, kemudian tikus, kemudian ulat. Masukkan background area persawahannya, kita panjangkan. Kemudian masukkan gambar tikus, langkahnya sama seperti tadi. Langkahnya dengan klik lapisan, kemudian pilih media. Untuk menghilangkan background warna hijau, bisa klik kunci chroma. Nah, ini backgroundnya dari gambar sudah hilang. Untuk menggerakkan, langkah sama seperti tadi, yaitu klik gambar kunci pada bagian kiri layar. Setelah itu gerakkan dengan menggeser gambar. Setelah itu masukkan gambar ularnya.
lapisan, klik lapisan, kemudian klik media. Hilangkan background dengan langkah sama seperti tadi. Untuk menambahkan musik atau background bisa klik audio. Nah, seperti ini, misalkan ini. Bisa klik tambahkan. Untuk sama bisa digeser pada seluruh slide atau tambahkan lagi. Bisa tambahkan sampai semua slide terisi oleh musik. Seperti ini. Untuk menyimpan video yang telah dibuat, bisa klik tanda panah ke atas. Nah, ini kita bisa memilih resolusi. Kita pilih yang rendah saja, kemudian simpan. Nah, kalau ada tampilan seperti ini, berarti dalam proses menyimpan video. Sekian yang dapat kami sampaikan untuk proses pembuatan video animasi pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berhasil memasuki akun, kita bisa membuat project melalui Simple Project. Sambil menunggu loading, kita bisa memberi nama pada project tersebut. Nah, kita beri nama ekosistem. Ini banyak animasi yang bisa kita tambahkan. Nah, kita pilih animasi yang sesuai dengan modul kita. Saat ini saya sedang mencari animasi yang berupa rumput. Setelah menambahkan rumput, karena ini adalah proyek ekosistem, maka yang harus ada selain rumput adalah tumbuhan. Jadi saya pilih pohon yang sesuai. Nah, seperti ini kita bisa drag, jadi kita bisa melihatnya dari segala sisi. Selanjutnya, item yang akan kita tambahkan yaitu item hewannya. Nah, kita scroll ke bawah, kita cari item yang kita inginkan. Kita pilih hewan mana yang akan kita masukkan dalam proyek tersebut. Nah, yang pertama yang saya pilih yaitu ayam.
Penambahan dalam item, langkahnya sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Selanjutnya yaitu proses kita view dulu atau kita preview dulu hasil. Nah, ini kalau kita akan ambil QR-nya. Nah, terus kita download makernya. Terus tinggal kita share. Atau kita simpan dalam bentuk foto juga bisa. Nah, ini saya menyimpan dalam bentuk foto. Saya langsung simpan di aplikasi WPS. Nah, scan QR ini nanti akan saya tambahkan saat memasukkan di Flowbook Maker-nya. Nah, sekarang kita coba aplikasikan hasil AR tadi. Langsung di objek reality kita. Pertama kita buka akun dulu, terus kita cari, terus kita pilih menu view 3D. Pada menu view 3D, terus kita arahkan kamera kita ke area yang datar. Nah, nanti tampilnya seperti ini. Ini saya coba hadapkan kamera di karpet, media seadanya. Yang penting medianya syaratnya harus media yang rata. Nah, seperti itu. Sekian penjelasan dari kami tentang aplikasi Augmented Reality. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan Zahratul Farida dalam pengaplikasian Flipbook Maker. Saya akan mengolah hasil dari materi yang sudah dibuat rekan-rekan saya sebelumnya oleh Mbak Dita sama Mas Wijay. Jadi materi-materi yang sudah dibuat dari Mbak Dita saya edit di Microsoft Word. Kemudian saya kasih tambahan animasi berupa background, warna-warna yang disenangi oleh anak-anak usia SD, dan juga animasi-animasi. Selanjutnya, jika sudah dirasa sesuai dan tepat, teman-teman bisa mengekspor menjadi bentuk PDF, karena nanti yang dibuat ebook itu yang support filenya itu yang PDF. Jika sudah, tunggu beberapa saat seperti ini. Selanjutnya kita buka aplikasi Coffeesoft kita. Jika sudah terbuka, sebentar, ini tadi project saya hapus dulu. Nah, pertama import PDF, kita masukkan file yang akan kita buat ebook. Jika sudah, kita oke.
Tunggu beberapa saat sampai semua file atau semua halaman masuk ke dalam aplikasi kita. Pada kesempatan kali ini, kami memakai aplikasi untuk membuat e-booknya, yaitu Cafe-Shop Flipbook Maker yang Pro. Nah, ini sudah mulai masuk halaman per halamannya. Tunggu beberapa saat. Nah, dalam Cafe-Shop Flipbook Maker ini ada beberapa main menu. Yang pertama ada add file tadi untuk menambahkan file, terus ada pack edit, desain, sama publik. Pack edit ini berisi perintah-perintah atau submenu-submenu untuk menambahkan beberapa animasi. Sedangkan untuk desain sendiri untuk mendesain flipbook maker kita. Selanjutnya pada menu publish itu untuk tahap akhir. Jadi setelah kita rasa sudah cukup penambahan beberapa animasi, kita bisa publish. Dalam publish sendiri nanti ada beberapa file, bukan file tapi beberapa keluaran dari produk ini, bisa berupa HTTP yang bisa diakses, terus bisa nama .exe, terus berupa aplikasinya sendiri. Sebentar. Nah, yang pertama kita coba pada menu pack edit. Nah, pada menu pack edit ini ada beberapa submenu, ada add hyperlink, add tag, add image, add hotspot, add video, add YouTube, add and sound. Add hyperlink untuk menambahkan hyperlink, add tag untuk menambahkan kata, add image untuk image, dan selanjutnya. Nah, kita buka add design dulu untuk menentukan desain kita. Ada beberapa background yang sudah ada, kita bisa pilih lain di advanced setting. Ini titelnya judul dari ebook kita, ganti dulu. Bagian selanjutnya dalam ebook tadi sampai pada desainnya. Nah, di dalam menu desain ada beberapa submenu. Yang pertama, nah ini ada title, ini untuk memberikan judul pada ebook kita. Terus yang kedua ada pengaturan jenis huruf, ukuran huruf, ini gunanya untuk setting judulnya. Terus ada background, ini untuk background dari ebook kita. Background warna yang solid, ini tinggal kita klik. Nah, kalau untuk yang saya pakai ini, saya memakai file gambar lain dari gambar yang saya punya. Tinggal kalian klik pada bagian ini, terus search, tinggal pilih mana yang kalian suka. Terus yang kedua ada use mini mode, ini untuk ukuran flipbook kalian atau ebook kalian. Ada ini menu right to left, jadi jalannya ebook kita pilih kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Terus ada hardcover, hard page, untuk saat membukanya ada efek hardcover atau hard page-nya. Terus cover can close, jadi aplikasinya itu covernya bisa tertutup atau enggak. Terus center book when close, jika ebooknya tertutup kembali, itu dia dalam posisi di tengah-tengah atau tidak. Terus ini juga kalian bisa kasih password, jadi ada passwordnya, jadi
misalkan kalian kasih password di sini, jadi untuk masuk ke e-book kalian ada passwordnya. Terus ada lagi spin curve, itu untuk kecepatan membalikkan e-booknya. Terus ini ada magazine, pilihan background juga, navigator setting, ini untuk icon-icon di bawah, jadi kita bisa memilih bebas tombol apa saja yang kita ingin tambahkan. Terus button setting sama, kita tinggal button setting. Nah, ini ada previews, ada share, ada print, jadi menu-menu apa saja yang akan kita tambahkan di toolbar paling bawah ini. Selanjutnya yaitu ada menu ini, sound. Enable background sound itu untuk background keseluruhan dari e-book kita. Bedanya dari enable background sound dengan add sound, jadi kalau add sound itu hanya backgroundnya itu hanya untuk dalam satu halaman. Tapi kalau untuk enable background sound, satu e-book kita keseluruhan akan diputar dengan background yang sama. Jadi perbedaannya itu. Jika sudah, kalian untuk mengetahui hasil yang sudah kalian pilih, kalian checklist ini. Klik aja. Nah, selanjutnya pada publish, ini itu kayak menu save as-nya kita. Nah, kita klik, ada beberapa banyak pilihan atau hasil output dari Flipbook Maker ini. Ada format HTML, EXE, zip, app, sama screensaver. Kalian tinggal pilih mana yang kalian butuhkan. Misalkan kita pilih yang HTML, itu jika kalian ingin langsung share produk dari Flipbook Maker. Atau kalian juga bisa EXE. Misalkan ini EXE ya, terus kita kasih file name-nya apa. Nah, misalkan ini kalian ganti bisa atau sama juga bisa, terus start untuk menyimpannya. Kita tunggu sampai persentasenya 100%. Kalau sudah, ini ada dua pilihan menu, yaitu View It atau Open Output Folder. View It jika kalian ingin membuka langsung Flipbook Maker-nya, atau Open Output in Folder. Jadi kalian lihat di mana sih tempat hasil dari e-book kalian. Tuh. Sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Untuk selanjutnya review pemakaian dan cara kerja dari Flipbook Maker akan dijelaskan oleh rekan kita, Mbak Anissa Kona. Saya akan mereview bagaimana cara memakai atau menggunakan aplikasi e-book yang kami buat pada kali ini. Nah, sebelum memasuki inti pada video ini, saya akan menjelaskan sedikit atau mereview sedikit tentang cover yang kami buat. Nah, cover, teman-teman bisa melihat cover ini berbentuk warna-warni, berbentuk sedemikian dan mempunyai warna yang sangat warna-warni. Mengapa kami membuat sedemikian? Karena menurut kami anak-anak itu lebih suka dan lebih tertarik pada warna yang kami buat seperti ini. Selanjutnya, sebelum memasuki ke materi, di sini terdapat video pembelajaran atau bisa disebut dengan video pramateri. Video ini berisi tentang sedikit materi inti dari buku e-book tersebut. Nah, teman-teman atau adik-adik jika ingin membuka video ini, caranya dengan cara mengklik video dan video itu berjalan seperti video lainnya. Nah, jika suara tidak bisa terdengar, maka teman-teman atau adik-adik bisa mengeraskan suara atau volume perangkat yang digunakan untuk membuka aplikasi ini. Selanjutnya, pada inti pembelajaran atau inti materinya terdapat media AR atau biasa disebut dengan media augmented reality. Nah, teman-teman atau adik-adik bisa membuka barcode ini. Sebelumnya harus mendownload atau mengunduh dulu aplikasi augmented reality. Setelah mengunduh aplikasi augmented reality, teman-teman atau adik-adik bisa
kode dan muncullah gambar seperti ini. Begitupun dengan materi yang kedua dan ketiga. Materi jaring-jaring makanan terdapat augmented reality-nya, dan materi ketiga terdapat augmented reality-nya. Nah, di masing-masing materi 1, 2, dan 3 ini terdapat evaluasi atau soal untuk berlatih adik-adik atau peserta didiknya. Nah, di sini di halaman 2025 ini terdapat lirik lagu. Lirik lagu ini adik-adik atau teman-teman bisa nyanyikan dengan nada lihat ke bumi. Nah, tujuannya, jika teman-teman bertanya apa sih tujuannya membuat e-book pada aplikasi ini, nah, tujuan kami membuat e-book kali ini yaitu di masa pandemi ini seperti ini, siswa kan tidak bisa belajar bersama secara tatap muka dengan gurunya. Nah, maka dari itu kami membuat e-book yang bisa di-share melalui link. Setelah dimasukkan ke drive, link tersebut di-share kepada peserta didik atau anak-anak, dan peserta didik bisa membuka link tersebut dan bisa mempelajarinya. Nah, di aplikasi ini atau di buku e-book ini terdapat aplikasi video dan augmented reality. Tujuannya bisa memudahkan peserta didik untuk